Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Asadik dengan NIM 124010006 dari kelas 3A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Misdah SAG MPD. Kalau begitu, langsung saja kita ke pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama, yaitu adalah jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Lalu soal yang kedua, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkap beberapa alasan yang tepat. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis peluang dan tantangannya. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang nomor pertama, yaitu tentang urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian. Nah, pendidikan kewirausahaan itu sangat penting karena tujuan itu bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas kita. Adapun alasannya, jadi seperti mengubah pola pikir atau mindset. Nah, pendidikan ini tuh melatih seseorang untuk menjadi pencipta peluang. Jadi bukan hanya sekedar menunggu peluang saja, tapi kita juga bisa menciptakan peluang tersebut. Nah, ini adalah kunci kemandirian agar seseorang tidak terus-menerus bergantung pada ketersediaan lapangan kerja yang formal. Lalu ada kedua, yaitu melatih tanggung jawab. Nah, dalam kewirausahaan, setiap keputusan itu ada risikonya. Di sini sebagai peserta didik, itu tuh kita harus belajar untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan yang mereka ambil. Yang dimana ini adalah inti dari kemandirian hidup. Lalu ada kecakapan hidup atau life skills. Nah, kewirausahaan itu mengajarkan cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengelola kegagalan. Nah, orang yang sudah kena mental sebutannya wirausaha biasanya tuh lebih tangguh dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Jadi orang yang sudah terbiasa terkena suatu masalah, jadi mentalnya down. Nah, nanti kedepannya tuh dia bakal lebih tangguh dan juga dia tidak bakal mudah menyerah saat menghadapi kesulitan yang akan mendatang nanti. Seperti itu. Itu adalah jawaban untuk nomor 1. Lalu saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 2, yaitu berkaitan tentang strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif. Nah, menurut saya ada 4 strategi yang paling memberikan dampak nyata. Yang pertama itu adalah project based learning atau biasa disebut PJBL. Nah, apa alasannya? Jadi itu peserta didik itu tuh langsung membuat produk atau jasa. Jadi tidak disuruh untuk mencari teori atau semacamnya, jadi langsung disuruh membuat produknya. Nah, strategi ini tuh efektif karena teori langsung dipraktikkan. Jadi tidak hanya sekedar teori saja. Karena kalau hanya sekedar teori semua orang juga bisa, makanya langsung dipraktikkan. Sehingga pemahaman tentang proses bisnis yang awalnya dari ide terlebih dahulu sampai jadi barang itu menempel lebih lama di ingatan. Jadi ketika kita ingin memulai sebuah bisnis itu tidak hanya hanya memikirkan sebuah ide saja, tapi kita sampai menjadikan ide tersebut menjadi sebuah barang atau produk hasil. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah simulasi bisnis atau business simulation. Nah, alasannya itu adalah belajar melalui permainan atau aplikasi simulasi itu memungkinkan seseorang mencoba berbagai strategi bisnis tanpa takut rugi secara finansial. Nah, ini tuh cara aman untuk melatih insting mengambil keputusan. Jadi itu kita bisa bermain sebuah game yang dimana game itu tuh mensimulasikan cara kita berbisnis. Kayak misalnya kita memainkan game simulasi menjadi seseorang yang bertanggung jawab mengurus supermarket misalnya. Nah, dari aplikasi tersebut kita bisa tahu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah kunjungan industri dan interaksi praktisi. Nah, alasannya itu adalah dengan melakukan kunjungan tersebut, kita tuh dapat melihat langsung proses kerja di lapangan dan juga itu mendengar cerita jatuh bangun dari pengusaha asli. Jauh lebih inspiratif daripada sekadar membaca buku teks. Jadi maksudnya itu kita tuh mendengar pengalaman atau melihat orang ahlinya langsung
supaya kita mendapatkan inspirasi gitu. Jadi tidak hanya sekedar membaca lalu kita simpan dalam otak, tapi kita lihat langsung lalu kita pikirkan dalam otak kita. Jadi dengan melihat pengalaman langsung tersebut, itu tuh kita dapat memberikan gambaran realita yang sebenarnya. Jadi kita bisa tahu harus bagaimana dan harus kenapa. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu adalah mentoring berkelanjutan. Nah, alasannya kewirausahaan itu bukan materi yang sekali duduk langsung paham. Jadi pendampingan dari mentor itu sangat efektif untuk mengoreksi kesalahan secara real time dan menjaga motivasi agar tetap stabil. Jadi kewirausahaan ini bukan materi yang bisa sembarang kita hanya mendengar, kita bisa langsung paham. Jadi harus dibutuhkan mentor atau orang yang ahli supaya ketika kita melakukan kewirausahaan itu efektif. Jadi supaya kita tuh masih tetap berada di tengah-tengah. Jadi kita tidak ke kanan atau tidak ke kiri, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab persoalan yang ketiga atau persoalan yang terakhir, yaitu contoh wirausaha bidang pendidikan agama Islam. Nah, di bidang apa itu ada punya potensi besar karena pasar itu kan sangat spesifik dan selalu dibutuhkan. Contohnya itu seperti produksi alat peraga dan media belajar kreatif. Contohnya seperti flashcard hijaiyah atau puzzle sejarah Islami. Nah, jadi itu seperti yang kita tahu, banyak orang tua itu tuh membutuhkan media belajar agama yang menyenangkan untuk anak di rumah agar tidak kecanduan gadget. Jadi kita menciptakan permainan untuk anak-anak supaya mereka lebih memahami tentang Islam. Nah, lalu tapi ada tantangannya juga. Jadi dari produksi tadi alat peraga atau media belajar itu persaingan dengan produk impor yang lebih murah dan keharusan untuk memastikan dia konten agama itu dalamnya harus 100% akurat. Jadi tentu saja pasti ada wirausahawan lain yang memiliki ide yang sama. Makanya kita tuh harus bisa sekreatif mungkin dan konten dalam agamanya itu harus akurat, jangan sampai melenceng. Atau juga kita bisa dengan bimbingan belajar atau bimbel khusus SPY dan Al-Quran berbasis teknologi. Seperti yang kita tahu juga, tingginya kebutuhan masyarakat urban akan kursus agama yang fleksibel. Jadi bisa dipanggil di rumah atau via aplikasi. Nah, adapun tantangannya nih dari wirausaha ini, yaitu menjaga kualitas pengajar agar tidak hanya ahli secara materi tapi juga memiliki metode mengajar yang menarik. Jadi kita kalau ingin membuat sebuah bimbel atau kursus untuk belajar tentang Al-Quran, itu kita harus punya kualitas seorang pengajar yang bagus. Dan tidak hanya bagus saja ya, tapi dia juga memiliki metode mengajar yang menarik. Jadi dia tidak hanya sekedar cuman ceramah atau semacamnya. Jadi dia bisa menggunakan games atau menyuruh membuat sesuatu atau semacamnya lah. Nah, lalu ada pun juga penerbitan buku panduan ibadah praktis. Nah, contohnya ya seperti buku tentang cara sholat, buku tentang cara berwudu. Nah, seperti yang kita tahu itu tuh kan orang-orang tuh kalau hanya dikatakan saja mungkin mereka nggak bakal paham ya. Makanya dibuatlah buku tentang sholat atau berzakat atau berwudu supaya mereka lebih paham. Nah, tapi tantangannya itu memerlukan riset yang mendalam dan validasi dari para ahli atau ulama agar panduannya benar-benar sesuai syarat. Jadi harus benar-benar diriset dengan benar karena takutnya malah menyesatkan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas UAS dari kewirausahaan pendidikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Saya tutup video ini dan terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.